Halo, selamat sore sahabat misi dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Agustina Belaning dan suami saya Johannes Budi Setopo dalam pelayanan misi Kalimantan. Pada sore hari ini kami ingin sekedar berbagi kesaksian tentang apa sih harga yang harus kami bayar ketika kami bawa jiwa kepada Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan, setiap pelayanan yang kami alami itu tidak selalu berjalan mudah, tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak tekanan baik dari dalam diri sendiri, dalam keluar, bahkan tantangan yang ada di luar sana. Hari ini kami memenangkan kembali satu jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, jadi tantangan itu adalah satu warna yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dari beberapa hari yang lalu kami dari Kalimantan Tengah pulang sampai di Balikpapan diwarnai dengan istri saya itu mengalami sakit yang tidak tahu sakitnya itu apa. Awalnya saya sendiri yang kena, tapi pada akhirnya sehari berikutnya istri saya. Kesakitan yang sangat-sangat amat. Tetapi kami terus maju saja, kami tidak melihat penyakit. Dan puji Tuhan, sesudah kami ada rekonsiliasi secara pribadi tentunya, dan yang kami dapatkan adalah satu jiwa yang dulunya dia jahat dan sangat-sangat jahat, mbah-mbahnya jahat. Dia bukan hanya merampok, tapi dia membunuh perampok. Jadi perampok, ya dia menunggu perampok itu berhasil, lantas dibunuh perampok itu. Hukumnya apa? Tidak tahu. Tapi pagi tadi kami boleh dimenangkan bagi Tuhan, karena Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Setiap minggu ada jiwa yang dimenangkan, walaupun tantangannya memang benar apa yang dikatakan istri saya. Pertama yang tantangan itu dari dalam kami berdua, biasanya begitu. Puasa dunia tidak menginginkan satu orang bertobat, sementara Bapa di surga mau untuk setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku. Sehingga dengan demikian peperangan di udara itu sudah ada antara kuasa Tuhan dengan kuasa-kuasa yang menguasai di udara, yaitu kuasa jahat itu. Alah, kami terus berjalan mengalir sedemikian rupa, menjalankan visi dan misi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kami terus mengadakan belas kasihan. Kenapa? Dia mau ke dokter nggak punya uang sudah. Sementara dengan kondisi badan yang seperti itu, dan Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama, bukan saya hanya berdua, tapi kami bersama-sama untuk melayani Bapak tersebut. Dan pada akhirnya dia tunduk, bertekuk lutut karena ketidaksanggupannya lagi. Tuhan Yesus selalu objeknya mencari orang yang sudah tidak sanggup lagi, orang yang mengangkat tangan. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi pada saat kita turun tangan tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan yang angkat tangan, karena dianggapnya kita sanggup. Dan kami terus berjalan. Kami yakin di mana saja. Kalau minggu yang lalu di Palangkaraya, mulai perjalanan dari Palangkaraya, di Pararapat, sampai pada akhirnya di Kalimantan Tengah, lantas kembali kami ke Balikpapan di Kalimantan Timur, melewati 3 provinsi. Dan banyak jiwa yang kami menangkan. Setiap minggu mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Walaupun sekarang masih ada gereja yang mengutamakan bangunan, bukan berarti bangunan tidak penting, tapi itu sudah terlambat. Artinya apa? Kita tidak tahu gereja buka lagi atau tidak. Karena kalau kita lihat berita-berita bahwasanya bisa jadi tsunami COVID-19 itu yang sekarang di India itu bisa ke Indonesia. Dengan demikian tidak ada harapan untuk kita bisa beribadah lagi di gedung gereja. Lah untuk apa? Peribadahan itu adalah setiap hari. Pada saat Anda menemukan jiwa, Anda beritakan firman dari mulut Anda, maka Anda sudah turut serta dalam bermisi. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
Untuk itu kutetapkan kamu. Ingat, ditetapkan Tuhan itu apa? Pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang tetap. Apa itu? Jiwa tentunya. Tidak ada untuk kita berbuah harta tambah kaya. Pada saat kita bertambah kaya bisa jadi kita sombong. Tetapi Tuhan mau terus kita bermakna bagi kerajaan surga. Dan sekarang saya akan konsultasi dengan istri saya. Apa kira-kira sesudah kita memenangkan jiwa, hati kita gimana perasaannya? Ada satu rasa sukacita yang luar Iya, biasa puji dan Tuhan. itu tidak bisa dinilai dengan materi. Iya. Ada satu sukacita yang benar-benar luar biasa dan itu memang tidak bisa dinilai dengan materi. Yes. Dan harga yang kita bayar itu rasanya belum seberapa gitu loh. Ada kepuasan gitu loh. Ya. Dan tadi kami berdoa, orang ini adalah orang yang sudah tuli. Jadi kalau bicara harus keras-keras, harus keras. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dan pada saat kami berdoa, kami jabat tangan-tangannya, kami sebut nama Yesus, dan orang itu bisa dengar. Artinya apa? Artinya apa? Bukan hebat kami. Tuhan Yesus ingin untuk dipermuliakan. Paling tidak hari ini dia bersukacita, dia sudah bisa dengar lagi. Dia mulai bercerita kepada orang lain, dia akan bersaksi. Melalui kesaksiannya itu nanti akan berdampak kepada orang lain lagi. Terus dan terus dan terus. Kami yakin, kami percaya, kalau usia kami sekarang, Tuhan masih izinkan hidup. Artinya saya harus berguna bagi kerajaan surga, membawa jiwa bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah habis pekerjaan yang tanggung jawab, Tuhan panggil cepat-cepat. Supaya apa? Tidak menjadi beban bagi dunia yang jahat ini. Untuk itu kita tetap akan maju dan terus maju. Apa programnya sayang? Penjangkauan jiwa sebanyak-banyaknya. Ya, terus kemudian apa ya? tetap melayani. Tetap melayani Ya. apapun yang terjadi. Ya, Selama Tuhan kasih beri waktu, kesempatan dan usia, jangan pokoknya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa melayani. rupanya pelayanan itu indah. Walaupun tantangannya kadang-kadang besar di dalam hati kita sendiri, kadang-kadang muncul rasa ego, muncul rasa kemarahan, muncul karena tidak ada masalahnya. Rasa lelah, Masalahnya tidak ada. Tetapi itu muncul supaya menggagalkan pelayanan. Tetapi kami tidak mau lagi. Dengar ya setan, aku tidak bisa kena kau tipu lagi. Karena tipuanmu kecil dan Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tantangan bisa dari dalam, dari diri kami berdua, juga dari rekan sepelayanan. Pengkhianatan. Kalau yang lalu kami sampaikan ada pengkhianatan disalib. Dan rupanya sampai hari ini. Orang memberi biasanya akan berharap. Akan tetapi di dalam Tuhan dengar. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat keluarga misi, kalau kita memberi, jangan punya maksud untuk kita memberikan dogmatis kepada seseorang. Tapi kalau kita memberi, tujuan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada pribadi. Dan bagi yang sudah membantu kami selama ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.